Zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid, Syarif. Tidak ada nama Habib. Yang generik dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Apapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, antum jangan bingung, antum tinggal jawab, iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 bla. Itu kembali ranahnya antum, iya kan? Yang masalah yang dulu sekarang salah cetak itu loh, salah cetak itu jangan kelas negara, kelas yang tingkatnya negara. Kita kelahiran aja kita salah cetak. Itu bukan hanya seperti ini. Ini masalah teknis. Antum jangan permasalahkan masalah teknis. Bisa. Antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki, dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai, dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Jadi ana sepakat dengan Pak Kemenang. Fadol Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahashim, sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti anak, seandainya ada yang mencurigai anak ini Habib palsu, secara pribadi mungkin anak gak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya ini urusan anak sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya anak pakai buat nyari fulus supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama anak gak keberatan. Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka anak berani bersumpah demi Allah kalau seandainya anak tidak diakui oleh orang tuanya anak, dan orang tuanya anak tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai ke Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Yang Allah hormati dari Ketua Kemenang, dari MUI, para habaib yang Allah hormati semua. Dalam kesempatan ini kita mungkin akan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan satu hal. Kami dari Polres Balangan, Kemenang dan MUI ingin mengetahui permasalahannya dari seluk-beluknya, dari mana sampai kemana. Maka dari itu mungkin ulun minta kesempatan dari pihak Bapak Habib Sufyan Elen. Nah mungkin dari itu monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebenaran, salam kasih sayang Allah buat semuanya. Semoga Allah memberi atas pertemuan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 13 hari dari sekarang, dari salah satu teman kami yang jadi Banjarmasin mengirim video yang belum tahu itu alhamdulillah beliau Habib Fathur Rahman Bahashim. Dalam video itu mengatakan pada intinya anak bukan Habib dalam arti kita kaitan bukan Abdul Baik. Anak terima, anak diam sekali tunggu saja. Tambah banyak yang masuk, berarti yang bilang ini video sudah tersebar. Lalu yang bilang, dan siapa beliau ini? Apakah kenal dengan anak? Kok mengatakan anak bukan Habib? Artinya dalam bahasa kita Kalimantan Selatan berarti bukan Abdul Baik. Hanya bilang kenapa beliau tidak tertabayun atau mencari kebenarannya datang ke tempat anak. Karena Anda bilang ini kita belum tidak perlu sembunyi dari Kapolres pemerintahan atau tempat anak. Kenapa beliau tidak mencari dulu kebenaran, baru misalnya membuat video. Dan dari rekaman video itu
demikian. Mungkin secara pribadi Anda bisa terima, artinya kebenaran Tuhan Allah seperti itu. Dan berjalannya waktu, jemaah-jemaah yang kami ada sedikit pengajian resah, keluarga anak kabari resah, teman-teman juga resah. Dia bilang sabar, siapa tahu beliau punya untuk datang ke tempatnya untuk ya kita duduk bersama terbayun membangun ceritanya seperti apa. Anda tunggu sekitar 11 hari sudah kemarin sebelum hari Rabu yang sini tidak ada. Makanya dia bilang kalau ini tidak ada, tidak mau mungkin Anda terus berporan seperti itu, karena ini sudah merusak nama baik anak. Yang kedua, anak punya narkoba yang melindungi anak. Anak punya silsilah nasab yang dilindungi oleh luarnya 130 negara yang disahkan oleh 9 negara, dan itu negara-negara besar yang ada di dunia. Anak punya bukti, anak punya pengesahan. Artinya anak ini dari Baghdad kakek anak, datuk anak, sampai ke Sudan, anak dapat pengesahan mutlak dari beliau dengan sertifikat-sertifikat yang disahkan. Ada punya bukti, nanti bisa kita lihat. Dan berkas bukunya ini sebenarnya sudah masuk di korporasi. Ini dari kita Damaskus. Yang minta maaf mungkin di Kalimantan Selatan tidak punya ini. Ini dari Basriban Al-Idrisi, bisa dites nanti dicek. Basriban Al-Idrisi, Basriban Al-Idrisi, cabang Turki, Hasmiyun, sebagai ketua lembaga Asap Sembilan. Ini ada dituliskan dengan tanda tangan dan cap stempel narkoba yang di luar negeri. Dan ini dari Damaskus yang ada di toko, yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Tibawi Al-Asani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai dari narkoba Maroko Asasab Sudaiti dan narkoba Bashiban Al-Disi dan narkoba Al-Dari sebagai narkoba terbesar dunia belum dapat saya PBB. Jadi Al-Tibawi ini adalah satu-satunya narkoba dunia yang saya oleh PBB. Jadi urusan dengan PBB tinggal dibuat. Jadi dengan keresahan ini dia bilang, Anda punya banyak bukti. Walaupun di video itu mengatakan datang ke tempat Anda, entah bahwa pernyataan asal beliau ataupun orang, tidak mungkin Anda ke sana karena Anda difitnah tanpa mencari kebenaran dulu, kan seperti itu. Ya makanya Anda lapor dulu ke Polres tempat di mana Anda tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong mengatakan ini sampai harus ke Balangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Balangan. Nah makanya hari Rabu kemarin Anda datang di sini. Nah karena hari ini ingin diadakan pertemuan, alhamdulillah Anda minta memanggil daripada keluarga-keluarga Anda yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan semua nasab di sini untuk sampai ke luar negeri pengesahan. Arti dari lembaga Bashiban Al-Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asy-Syarif Asy-Junaidi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam tim kami dari permasalahan kami ini, siapapun ahli baik
Ini yang kami tahu dari lembaga luar negeri, Pak, ya. Siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri, ini tidak bisa diterima di sana, Pak. Karena anak merasa ahlul bait punya kuliah di luar negeri, anak mencari data dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa tahun keluar nasab-nasab anak yang memang ditempel oleh negara-negara yang punya hak permasalahan ahlul bait, yang mungkin Indonesia sendiri kurang mengerti masalah ini, atau salah sebagian daripada 9 yang bertanda tangan atau yang membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari Naqabah Sayyidul Ashraf Basyaiban Indonesia Kasani Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang tadi. Sebenarnya simpel. Anak pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Elin bukan Habib. Betul nggih? Ya. Yang anak tanyakan ini Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Anak punya halim 2. Anak Habib bagi mereka, orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pihak mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini, biar kita tidak ada berusangka, biar semuanya terang, semuanya tidak jadi masalah apa-apa. Misalnya tidak timbul di mana-mana, apalagi menjadi ramai. Setelah mungkin ada pertemuan di sini, mohon maaf video, mohon maaf. Setelah ada pertemuan di sini, mungkin jangan sampai video-video ini menyebar kemana-mana lagi. Mohon izin mungkin. Nah, mungkin setelah itu, monggo silakan Habib menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Pagaluh bukan Habib. Pertama yang Ana jawab, Habib tadi pertanyaan antum tadi Bapak Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin Basyaiban Idrisi. Dari mana? Dari Balikpapan. Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Gitu. Ya kan? Yang maksud. Nah, yang jelas Habib yang Ana maksud ini adalah Habib yang habaib, yang mulia kepada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada penjelasan. Silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang negara diakui oleh PBB, ya bagian PBB itu pertama.
di bagian PBB yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya, itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum sebenarnya nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Bagi kami kan jelas. Itu baru kita yang hari ini. Kalau memang maaf, tapi kalau Anda tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang zuriat Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tahu. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah zuriat Rasul. Ya. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu zuriat Rasul di situ. Sedangkan yang namanya zuriat Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, zuriat Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang jenentreh dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu zuriat daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan zuriat Imam Alawi. Kalau zuriat Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, mafi muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Lantos pertama yang mendapat gelar Habib, ya. Habib siapa? Abdurrahman Lantos. Bukan. Anda baca. Ganti dia. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Lantos. Nggih. Tadi udah dibilang jangan potong. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Lantos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan zuriat bukan zuriat Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya. Padahal nggak seperti itu. Keturunan Yaman yang
kali. Gelar yang disepakati para nakokoh bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbab antaranya. Ye? Maaf, tanya. Syaraful Asbab. Bukan secara Syaraful Asbab. penyusunnya, tanya aja nih, tanya. Jamaluddin Al-Qasimi. Ye? Tanya aja bukan. Ya. Ya, ya khair ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Bidillah Hadron. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai Jadi katanya dari PBB. antum harus pahami apa tugas sebenarnya Dzurriyyah Rasul. Udah bisa jelas kan? Gini. Dzurriyyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian. Biar Itu bukan PBB loh ya. baru dilatih. kan nonton enak. Ini begini. Jadi Dzurriyyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabitul Asraf di Tajwid Ansar Al-Qabil menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang Anda pahami. Jadi Sufyan Ilin ini adalah putra daripada Ahmad Jalan bin Muhammad Jalan bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Dawud bin Dawud bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad Ahmad ya. bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Hab Al-Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani Bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Mauddin ya. Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, harus sampai ke benar Rasulullah. nggak hafal kan tuh? Loh, Anda minta. Kepada hafal, Anda minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thaniyah bin Musa Al-Thani bin Abdullah bin Makari bin Musa Al-Jun Bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'alam. Jadi memang gak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini
sudah diakui oleh keluarganya, makanya dikeluarkan dari sesadanya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum ke Hashim mengaku ke Hashim, apa keluarga antum dan keluarga besar antum mengakui ke Hashim begitu. Kalau nggak mengakui nggak mungkin keluar syahadat antum. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Ana bahwa Ahmad Bagalung bukan Habib? Tolong katakan, tolong bahwa Ana jelas mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa harus ibu? Ini Pertama. Yang kedua, Ana ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah, paham? kadang-kadang bisa segaf. Oh. Ana dengar, tapi itu Ana dengar. Ana tidak mengatakan itu benar apa enggak. Cuma yang pasti di video itu Ana mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Halas, kenapa harus ribut? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai apa ndaknya, nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang kalian yang percayai maktab ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan. Kita tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penerapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktabnya langsung pergunakan, atau mungkin saudara-saudara lain minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahdi ulun, ini foto ulun, tolong menyatakan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum, kita Rabitah hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Rabitah berdiri sejak 1928 yang semua diajak oleh para habaib. Diakui. Apalagi sekarang Rabitah sudah punya badan hukum sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah, maktab-maktab yang lain pun berbadan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada data. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisa kan? Sekarang gini. Ada mantan perampok yang insaf. Anda kumpulkan teman-teman perampok. Ayo kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC, penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini bin saya, tolong disambungkan. Jadi mohon itu nanti dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkinnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, karena menyangkut dengan pendataan kami gitu. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua
di semua negara. Dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti. Nakobah kami termasuk nakobah yang diakui internasional. Nah seperti itu. Karena memang harus ada pembuktian dari negara luar. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti atau leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke nakobah yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar gak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini gak ada ini, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailaki Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yakut Al-Qutbi, As-Sabah Madinah. Beliau mengatakan gak ada keluarganya di Indonesia, sampai sekarang gak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah yang di Mekah, Nakodah Syarif di Mekah, nah sampai di Madinah nggak mengaku karena nggak ada yang di Indonesia. Itu sudah makar, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada, ini ada, maka akan keluar di isbat. Nah antum para habaib disahkan oleh Robiqah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Disahkan. Anda pernah bikin munasab? Kami dari dulu, dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Gak perlu disahkan, enggak ada. Maksudnya kan dikeluarkan dari wajah aja ketahuan sudah yang mana habaib. Kami sudah tahu dari wajah. wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu Habib. Itu dia. Itu bagian toh, ya betul. Itu bagian toh. Nasab itu di darah, Habib. Nasab itu di darah, bukan di wajah, apalagi jubah. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini dengan mau tua udah mau baru jadi Habib. Nek, karena mau tanya nih. Kok bisa sudah Anak tanya ini maksudnya supaya kita jangan terlalu panjang pembahasan, saya kepoinnya aja. Beliau antum dari mana nih? Dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Kenalnya sama beliau di mana nih? Ya. Kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari Balikpapan. Oh dari Balikpapan. Balikpapan asalnya bukan mukimnya di Tanjung gitu. Di Tanjung sekarang. Hah? Sekarang di Tanjung. Sekarang di Tanjung asalnya dari Balikpapan, jadi sama-sama maaf ya tanya aja. Gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habaib itu sudah diakui atau gimana dari habaibnya? Hah? Jawab ya. Ya jawab boleh, tanya aja kan tanya. Kalau dari Balikpapan masalahnya kan kami kan dari sini Guru Sungai kan nggak tahu. Ya. Kalau dia dari Balikpapan masalahnya. Jangan sampean bilang disahkan dan itu oleh siapa? Nah maksudnya dari habaib sana, dari habaib sana. Dari habaib Balikpapan. Dari habaib Balikpapan mungkin kan ada habaib kan mungkin banyak anak setahu anak di Balikpapan kan banyak habaib, ada Sobab, ada Ya, Alpas dari karena mana? Anda bilang tadi, Anda dari Hasan, mereka dari Husain, belum tentu tahu jalur kami. Jadi Anda tidak pernah mempertanyakan kepada jalur. Ya betul. Ya, kami tidak akan pernah mempertanyakan kepada jalur Hasan. Ya sudah. Jalur kami. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja pertanyaan, nggak boleh dua. Setelah itu Ana mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, jin antum di mana? Ana mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya? Iya. Keturunan siapa? Sayyidina Hasan. Saya ngaku kan Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau bilang? Makamnya di mana?
Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, maaf dulu, makam adik antum, jin antum. Kalau Habib ada semua makamnya, Bapak silakan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin, di Sungai Jingang, makam jin anak di Hadramaut, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, jin antum? Kami nggak bisa juga seuzan mengantum atau bukan Sayyid atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan, bukan, tapi enggak bisa. Tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek. Pasti kita mau. Nggak mau orang ngaku Habib, saudaranya nggak mau, pasti saudaranya Habib juga. Biasanya kan ada yang ngaku Habib, dia Habib, saudaranya bukan Habib, kakeknya bukan Habib, itu banyak, sudah banyak kejadian, sudah jadi masalah. Nah nanti bisa dijawab juga, karena menambahin cuma sedikit-sedikit aja, takut kepanjangan juga. Nah nanti dia jawab, Biar dia jawab, dia aja yang jawab, jangan antum. Antum kalau bicara kitab, anda jual kitab. Iya, dan anda jual kitab juga, bukan lembaga-lembaga. Asalnya ini bukan bahas ilmu, bukan, ini bahas nasab. Kalau bahas nasab kan kita fokus nasab aja, jangan bicara ilmu, bicara. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sufyan Jalil atau Ahmad Bagalong itu apanya, lagabnya atau gimana? Lagabnya? Ya, terus yang jadi selesai. Oh, iya. Selesai baru menjawab. Dan panggil Bapak siapa? Panggil Bapak Ustaz siapa? Ahmad Bagalong atau Sufyan apa tadi? Sufyan Sufyan Jalil. Itu nama diganti itu gimana? Oh. Bapak Ustaz Ahmad Bagalong aja gitu sebut gitu. Sudah dulu. Ya bisa jawab. Dan nanti guru berjawab. Ya, dan sekarang dia. Nanti bisa dia jawab. Sudah boleh belum? Ya, bisa dijawab. Sebentar, cukup. Kata beliau jangan dulu dijawab kalau yang berbicara. Oh iya Pak. Saya peraturan kan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari KTP dulu ya, kita yang pertama kita dapat dulu, buktinya biar ingat. Kalau di KTP itu Sofyan Heli. Sufyan Jalil. Ahmad Bagalung itu dari sebutan para orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal. Dulu tidak pernah menyebut nama Ahmad Bagalung, karena dari teman-teman dulu rambut belum ya ada karena panjang. Satu juga belum sering mengatakan yuk kita belajar Al-Quran ini, coba jangan cuma di buku, di diri kita juga kita sayangi akhlaknya ya, perbuatan kita, ucapan kita ya. Karena kalau memang Anda bilang sampai ahlul bait, jaga adab, jaga ucapan, karena Rasul menunjukkan hal anarkis, perkataan yang sia-sia. Satu, yang kedua menjawab lagi tentang asal orang tua. Sedikit perjalanan mungkin yang menakisahkan. Orang tua anak itu dari Baghdad ke Sudan ditemukan. Hijrah ke Indonesia dengan membawa kapal Abdul Yola. Ini cerita Umi Ana, cerita paman Ana, karena masih kecil pada waktu itu tidak tahu cerita itu. Lalu paman Ana menjelaskan cerita itu semua kepadanya. Lalu Abi Ana berpulang ke negara beliau. Lalu ditinggalkanlah riwayat cerita itu tentang keabsahan atau nama-nama datuan. Jadi kalau dia bertanya di mana Abah Ana bilang setahu dari cerita paman dan Umi Ana. Ya. Di negara beliau yang sampai sekarang Ana tidak punya biaya. Ana tidak punya biaya untuk ngecek ke sana. Bukan mengaku karena Umi Ana kawin di sini dengan Abah Ana dan foto beliau ada, keluarga menyaksikan ada. Mengaku karena ini orang tua yang Ana jadikan Tuhan dalam dunia. Karena ini kata-kata orang tua, Ana ustaz dan patuh, Ana pegang. Ana tidak pegang kata-kata siapapun. Ana ikut kata-kata orang tua Ana. Seperti itu. Orang tua ini yang jaga amanah beliau.
perkataan beliau seperti ini yang pegang. Lalu anak cari setelah anak besar, anak tanya ke paman-paman anak, benar ada fotonya abah anak ini kawinnya ini di sini kawinnya. Anak tanya terus benar ini benar. Setelah anak dapat, anak coba cek tentang nama-nama orang tua anak, asal kapal bapak anak ada. Ya, bisa dijelaskan mungkin dengan beliau yang mengecek tentang kapal kebenaran abi anak. Bisa ditambah ya. Tentang perjalanan kapal lagi. Jadi dari jawaban daripada Sudan, jadi keluarga beliau ini abahnya adalah kerja di kapal dagang Di mana itu? Pakistan, Pakistan. kerja di Pakistan. Nanti kan dari Baghdad Sudan ke Indonesia. Pakistan. Itu kapal Pakistan. Kapal Pakistan. Dari Baghdad Sudan ke Pakistan ya. Iya. Jadi itu perjalanan seperti itu. Artinya bagaimana begini? Kita mengaku sebagai sadar itu ada asal bukti pengakuan dari tanah leluhur. Ya, seperti itu. Nggak cukup hanya diakui di Indonesia, tapi ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti Habib, apakah diakui di Yaman sebagai keluarga Yaman? Kita diakui, hatta nggak punya buku nasab. Nggak bikin buku nasab. Kita punya kakek yang benar-benar kakek yang kita bisa datangi. Familinya ada. Bukan nggak perlu harus kita akui dengan lembaga-lembagaan resmi. Nggak perlu. Tinggi, seperti itu. Artinya ada bukti pengakuan, gitu. Jadi ini seperti ini. Bagaimana sikap daripada Habib Abdurrahman Basim terhadap Fatur Rahman Habib Fatur Rahman Basim mengenai video-video yang sudah tersebar, meskipun sebenarnya benar karena bukan Habib beliau, tetapi bagaimana dengan respon masyarakat yang resah gara-gara video itu? Memang betul bukan Habib kan? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Apa harus saya mau? Karena hampir-hampir masyarakat kita Kalimantan Selatan lebih khusus ya atau Indonesia, dia mau dari Hasan mau dari Husain pasti sebutannya Habib ini menurut daripada daya pikir kita orang Kalimantan. Dia sendiri tadi kan mengatakan. Dengar dulu. Ini kan menurut versi orang-orang Kalimantan. Sedangkan anak sendiri itu masih dipanggil Habib, sekalipun anak mengatakan anak bukan Habib, tapi mereka tahunya kalau juga Rasulullah itu Habib, kan begitu. Nah, dengan yang mengatakan anak bukan Habib, itu mungkin entah sampai baru tahu versi sekarang ketiga, wala setelah dijelaskan oleh yang musik, yang gitu tentang Habib itu begini, kalau Syarif itu begini. Tetapi untuk masyarakat umum, kalau ahlul bait pasti Habib. Nah, anda mengangkat perjalanan ini karena pasti sekalipun anda ini syahid atau sayyid, bagi beliau yang orang awam mengatakan pasti ya lain juriah kalau lain Habib. Nah, seperti itu. Tolong sebentar, tolong diperlihatkan syahadah nasab yang ini. Mohon diperlihatkan. Ini kopinya. Itu sohih ya? Sohih. Ini syahadah nasab yang sahih ya, dikeluarkan oleh lembaga mana tadi? Nakobah. Damaskus atau mana? Nakobah mana ya? Yang ini aja dulu. Nakobah mana dulu? Ini adalah nakobah Zadul Asraf Litarkib bin Hamsah Al-Qabail Al-Rabiyyah Damaskus. Damaskus ya. Nah, jadi mohon sekelas negara, ini negara akan yang mengeluarkan nggak? Lembaga ya, Iya. lembaga
yang ini pusat, betul? Betul. Tolong antum perhatikan susunan sejarah family tree pohon nasab yang ada itu. Pohon diperhatikan itu ada kesalahan cetak. Bagaimana kelasnya lembaga negara bisa salah cetak? Kita tidak usah yang kelas negara, kelas yang kita akte kelahiran aja kita salah cetak sudah nggak diakui. Coba anda perhatikan bin Abdul Qadir Jailani, bin siapa itu? Itu tidak ada kata bin. Jadi langsung. Itu manusia Habibie. Tidak bisa. Kalau kita bikin satu salah aja nggak bisa. Tidak bisa. Kita dokumen apapun tidak bisa. Begini, Itu salah satu. kalau masalah itu Habib bisa komplain ke negara beliau. Mana bisa? Kalau antum tidak percaya, datang ke Komjen Surabaya ke negara sini. Seperti itu. Ini kan dikeluarkan di mana tadi? Damaskus. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini ada huruf kita Indonesia? Masya Allah, itu aja dipermasalahkan. Oke, yang itu Tanggal-tanggal kita kan bukan pengalut. bukan itu. Oke, yang masalah yang dulu. Sekarang salah cetak itu loh. Salah cetak itu jangan kelas negara, kelas yang tingkatnya negara. Kita akte kelahiran aja, kita salah cetak. Itu bukan hanya seperti ini. Ini masalah teknis. Atau yang permasalahan masalah teknis. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak juga ini Dewan Nasihat Pengadilan dari Nakoba As-Asok. Seorang lagi, saya dari Nakoba As-Asok Kerajaan Maroko yang sudah disebar orangnya 12 di sini. Dan saya adalah keluarga besar Al-Jilani, sebagian sudah sini. Raja-raja, para raja-raja di negara apa? Ini dari dinas pertahanan, kerajaan, dinas sosial, semua saya akan dicek. Ini satunya. Ini yang dari. Dan yang itu bersama-sama. Tapi ini saya keluarkan. Saya diutus oleh Nakoba dunia yang dikeluarkan oleh Irak sebagai rujukan alasan Al-Husaini menjadi duta perdamaian, menjaga perdamaian, kebudayaan, dan hal lain sebagainya. Jaga perdamaian. Jadi saya membawa nama negara. Tapi Dengar gantian. Dari tadi saya ngomong kan. Belum dipikir. Dan saya juga duta perdamaian dari negara Mesir. Dan saya ditunjuk oleh Turki sebagai pengawas, serta perdamaian untuk pengawas. Dan dikeluarkan oleh Turki. Akan kali foto. Dan saya mendapatkan ucapan selamat dari Liga Arab, Persatuan Liga Arab. Jadi saya nggak kena sebanya, tapi kita usaha. Kalau salah taktik aja, pian permasalahkan, dan itu kewenangan kita. Pian bisa datang ke nuntut ke Damaskus yang keluarga. Apalagi saya sebagian dari Nakoba dunia, saya punya grup banyak, di Nakoba dunia. Negara mana pun ada ya Pak. Dan saya memang nggak pernah lihat grup saya ini dari Balawi. Oh, saja. Ini bukan aku. Kita yang kita masuk, buatnya yang asli. Gantian. Saya konsisten. Jadi gini, kalau itu wajar permasalahan bagaimana saya? Karena di Nakoba dunia sah sahih nasa
seseorang itu mendapatkan pengakuan dari mana dia berasal dan dari mana dia akan berasal. Pian dari tadi ngomong, nggak penting nasab. Sedangkan dari kebukian sendiri, Habib Novel mengatakan, gak usah dapat Habib. Buku berdasarkan yang itu seperti itu. Dan standar internasional, siapapun dia karena di Arab, saya bongkar ya, saya jelaskan. Di Arab, hukum Arab, barang siapa mengaku ahlul bait dunia tidak menunjukkan syahadah dan bertokoh dari Arab yang lain. Ini saya bukan tokoh. Di tokoh ini sebelas paspor, tapi dia sebuah mana-mana. Ini ada rapotnya. Sampai yang sini silakan dibaca akan puas semua di dunia. Jadi narkoba dunia sudah positif, sudah menaikkan hak pasti. Barang siapa mengaku Rasulullah, dia harus ada isbat dari asalnya. Sekarang saya menanya, dari mana Pian bisa mengatakan bahwa orang itu ahlul bait? Tidak perlu buku-bukuan. Ini standar nasional. Saya bisa. Kalau Pian keberatan, silahkan duduk. Ini standar, saya berikan standar. Kalau bagi kami sebagai duta perdamaian yang cinta NKRI dan ahlul bait ini harus wajib kita NKRI. Apapun yang terjadi di negara dia harus dukung. Makanya narkoba dunia memberikan statement semua. Wajib hukumnya. Dari ahlul bait yang menentang pemerintah. Saya duta perdamaian dan itu sulit. Ya, sudah paham. Jangan ngomong. Sampai berusaha mengaburkan. Nggak boleh. Jadi sohih nazar apabila diakui negaranya. Sekarang saya mau nanya, sebagai standar narkoba dunia, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dapat isbat dari Yaman? Contoh di narkoba yang dari Yaman, Al-Jafari, Al-Rifai, itu seterusnya juga narkoba Al-Basro sebagai imam hadir, sebagai rujukan dunia. Contoh, saya beri contoh. Kerajaan Maroko adalah raja yang tidak kaya. Dengan sebab ini, anak saya apabila sekolah di Maroko, dia dikasih uang 3.000 dirham atau 5 juta rupiah dan sekolah gratis. Itu Maroko saking tingginya kayanya dia masih mau isbat beli narkoba dan masuk sebagai rujukan dunia. Itu namanya sohih nazar bersama nasabnya. Jadi nasab itu adalah bukti inti. Kalau Pian perkara itu, Pian jangan sekali-sekali lagi menyalahkan orang tua harus menyalahkan. Karena dia mengaku karena nggak ada rupiah nggak bisa. Dan dia narkoba dunia menegaskan barang siapa mengaku itu Nabi, dia harus punya isbat dari negaranya, negara asalnya. Itu jelas. Saya tadi dia perhatikan, tapi saya itu marah lain-lain. Saya lihat dia orang ditampar lah, gini kan. Itu malah Rasulullah. Di dunia tidak ada. Di dunia tidak ada yang namanya ahlul bait menentang pemerintah. Walaupun kesalahan tidak ada. Enggak, maksud. Gantian. Yang kalau panjang. Tapi mau Indonesia. Bapak ya, mohon sabar. Kita mungkin mohon maaf. Kelamaan nanti kita hari Jumat. Bisa waktu Pak, beratur berapa menit atau ya kita yang betul baik. Iya, siap. Mohon maaf. Tadi mungkin sudah dengar penjelasan dari Bapak, penjelasan dari apa ini. Mungkin kami ingin ada pendapat mungkin dari Kemenag atau dari MUI. Mungkin silakan Bapak. Jadi kan yang terpanjang. Terima kasih kepada moderator. Kenalkan, kami dari Tim Organisasi Pemenangan, tepatnya
sekretaris umum Pak Ketua Habib Sadiq. Mohon maaf, Ketua mendului. Kalau melihat atau mendengar, menyimak daripada apa yang terjadi pada saat ini, yang satu diminta penjelasan sudah memberikan penjelasannya. Kemudian setelah diminta makam setingkat dan dua tingkat bahkan tiga tingkat di atasnya, kita tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima di mana gitu. Lalu kemudian bapak yang satunya dia adalah kita tuntut perdamaian dengan segudang sertifikat gitu. Nah jadi kita kumpulkan aja masalah ini. Nah maksud dari bapak ini mau mengapakan Bapak Fatur Rahman, kita kumpulkan aja. Saya sudah di luar, saya sudah katakan kalau ini masalahnya Bapak Fatur Rahman sudah mengakui bahwa sini sudah mengakui bahwasanya bukan Habib. Beliau mengatakan bukan Habib, ya benar juga. Ya islah aja lah. Islah aja lah menurut kami. Dan ini bisa diperjelas oleh ahli hukum juga. Adakah unsur yang bisa menyirik orang ini? Kalau tidak terpenuhi, apa yang kita lama-lama di sini? Kita juga ada acara juga di luar. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari akhirnya ini melihat situasi kita ini semakin panas Pak. Jadi kita tetap walaupun lebih panas tapi kita tetap di. Cuma kami ini ada usul nih. Ada usul kan kita ini polemiknya nih yang namanya dengan Habib itu adalah maaf ya Bang, saya salah. Habib itu cuma Rasulullah SAW. Itulah. Dan bapak dari anak Padang ini mengaku Habib kita nggak. Cuma kalau boleh kami menyarankan, kalau boleh berani kan bapak bersumpah mereka di bawah Al-Quran 30 juz bahwa bapak benar Habib dan apabila tidak benar saya bersedia menerima laknat dari Allah. Kira-kira kita menawarkan aja. Bagaimana kalau kejuan? Ya terus. Nah, bisa kita lihat dari kami Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari MUI, dari Kemenag. Mungkin tadi ada saran dari Bapak Kemenag. Itu mungkin kedua belah pihak. Kalau misalkan sepakat kedua belah pihak. Amin. Kita berdua. Kenapa enggak? Iya, kedua belah pihak. Ya, Alfian Habib sama Pak Sesuai yang mungkin ada tambahan dari MUI juga. Nah, makanya ulun mungkin tawarkan kepada dia, soalnya ini sudah waktu asar. Kalau sampai adu-argumen sampai besok pagi itu mungkin nggak bakalan selesai. Nah, kita mungkin cari kesepakatan, cari kebersamaan, islahnya di mana? Itu konstruktif ya. Biar sama-sama di sini gak ada curiga, dari sini gak ada curiga. Di sini ini sudah cuma saudara, begitu ya. Gimana mungkin? Boleh. Jadi gini, supaya simpel aja, islah yang saya tawarkan, kita berdua angkat Al-Quran, di bawah Al-Quran, disaksikan oleh para habaib, para muhibbin yang ada sekarang. Kita bersaksi bahwa saya menyatakan demi Allah, Anda adalah bukan Habib, dan Anda mengakui bahwa Anda memang bukan Habib. Jadi bukan Habib dari Ba'alawi. Antum jangan ngomong ini masalah di sini. Kita berdua ini kan hanya masalah gelar. Yang antum permasalahkan ini kan masalah gelar. Antum tidak terima bahwa saya katakan Anda bukan Habib. Apa lagi sekarang? Yang ke malam ya, biar kita cepat kelar permasalahan. Silakan gantian. Anak akan siap bersumpah bahwa anak memang bukan habaib dari Ba'alawi, tetapi
Anda juga minta antum berani juga bersumpah bahwa anak ini ya kan bukan juga Rasulullah. Oh, Anda tidak mengatakan bukan zuriat Rasulullah, jangan salah. Anda tidak mengatakan antum bukan zuriat Rasulullah. Alawi, bukan Habib. Tapi di video itu tidak menggunakan nama Alawi kan pada asalnya kan kita Habib. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa, kita sesuai video. Anda melaporkan di sini sesuai rekaman video antum. Betul, betul. Kita nggak bisa. Yang anak sesuai kapasitasnya, bukan memang Habib. Panggilan kita memang di sini. Zuriat dari Ba'alawi memang Habib. Nah, berarti antum kan mengaku Ba'alawi berarti. Kalau memang dari Ba'alawi bukan Habib, ya kan? Dari Ba'alawi punya panggilan, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu Habib. Terus bagi yang bukan Ba'alawi berarti bukan Habib. Bagaimana? Kan antum sendiri mengatakan. Ya anda ini kan. Sumpah sumpah dan kata itu. Nah, makanya kalau memang membangun sumpah, kita sama-sama bersumpah dengan mubarak kayak apa terserah. Yang penting begini, kita sama-sama meminta mudarat kepada Allah apabila di antara salah satu kita ini bukan ahlul bait. Kita sama-sama meminta kepada Allah Taala, ya, bahwa murka Allah, ya, laknatullah apabila di salah satu ini bukan ahlul bait, ya, siap menerima daripada murka. Ahlul bait dan kita kan ahlul bait karena kita mengacu pada ahlul bait. Sebenarnya itu loh, sebenarnya saya sudah istilah kata mungkin mau mengurangi kapasitas daripada video yang saya lepaskan, yang saya rilis bahwa itu bukan Habib. Nah sekarang kita harusnya sesuai yang video itu aja. Karena ahlul bait itu Habib mengacu pada ahlul bait. Jadi kita langsung ahlul bait. Kenapa kita naik ke atas? Kenapa kita tidak berani bersumpah sama-sama di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan Al-Quran Karim? Seperti itu, Anda berani. Tidak masalah. Tidak masalah. Seperti itu aja. Ambilkan Quran. Ambilkan Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Berani, tetapi habis ini karena Anda minta dengan sumpah Anda ini, jangan lagi mutar-atik kejuriatan anak. Loh, karena Anda sudah bersumpah. Lalu apa sumpah ini itu? Sekarang aku tadi sudah mengatakan bukan Habib. Loh, Anda bilang tadi bukan Habib, anak juriyah Rasulullah. Anda bilang tadi jangan mutar-atik tadi. Terus saya juriyah Rasulullah. Perkenalan, nama Muhammad Zaki di Kabupaten Terus. Mungkin Anda sepakat dengan Pak Kemen. Dari antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki. Dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai. Dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Ya. Jadi Anda sepakat dengan Pak Kemenang. Fadol, Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahashim. Sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti anak, seandainya ada yang mencurigai anak ini Habib palsu, secara pribadi mungkin anak nggak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya itu urusan anak sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya anak pakai buat jadi kurus, supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama nggak keberatan.
Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka anak berani bersumpah demi Allah kalau seandainya anak tidak diakui oleh orang tuanya anak, dan orang tuanya anak tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai ke Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Gitu ya. Mungkin itu saran dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain. Terima kasih yang berikutnya. Untuk redaksinya mungkin dari mana bagaimana redaksi kalimatnya. Yang jelas ada substansinya. Kita bersumpah di bawah Allah. Gitu ya. Ini menurut anak, kalau memang kurang pas baik dari para habaib atau dari antum, silahkan foto. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengaku dan pengakuan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi anak sarankan, bukan anak minta, anak menyarankan untuk apa istilahnya, pengucapan, ya kan? Bukan saya bersumpah saya Habib, atau bukan saya bersumpah Ahlul Bait, tapi adalah saya bersumpah bahwasanya saya diakui oleh orang tua atau ayah kandung saya, dan ayah kandung saya diakui oleh ayah kandungnya, dan ayah kandung ayahnya ayah saya diakui oleh ayah kandungnya, dan terus diakui dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah sampai Rasulullah SAW. Terserah masalah Sayyid, Syarif, Habib, itu hanya penyebutan. Yang dia adalah, yang dimaksud adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus tanpa putus dan tanpa ada ukulahan. Kira-kira gimana? Gimana? Sepakat gitu ya? Mungkin anak langsung bisa memilih. Kita punya bukti pengakuan daripada itu bukti di medsos. Bukti otentik. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Beb. Itu pengakuan. Apa bukan pengakuan? Itu kan sudah bilang untuk Kalimantan Selatan, berarti kan daripada jaminan. Lah sekarang video Anda salah kan? Ya. Mana? Kembali lagi kan? Sekarang video Anda salah kan? Makanya dia bilang tadi, karena kalau hal baik di sini, dan itu kan mengacu pada dia Rasulullah. Itu sama aja, itu mau melebar. Dan ambigu loh. Anda membingungkan. Jangan salah, itu membingungkan, membingungkan umat namanya. Kalau itu kita perubahannya berdasarkan sesuai dengan video yang Anda lepas, oke, tidak masalah. Tapi kalau ini harus melebar, mengakui bahwa ini turut, waduh, kita tidak bisa. Karena ini sudah untuk pemahaman masyarakat. Oh, tidak bisa. Itu dia masalahnya. Anda memanfaatkan pemahaman masyarakat. Kalau menurut anak, kalau memang antum tidak merasa aku bukan Habib, protes orang yang memanggil antum Habib. Sudah kan? Itu satu. Dan kalau perlu, antum bikin klarifikasi, jangan panggil saya Habib, karena saya bukan Habib. Bla 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 bla. Ini mungkin ada salah satu contoh.
salah satu contoh yang tidak mau ngaku Habib. Mungkin satu dengan Tidak mungkin kalau gantian. Daripada itu bukan hadisnya, jadi kalian jangan tolong misalkan ini. Ini salah satu mungkin yang hasilnya juga ya. Dari kami. Iya, betul. daripada itu bukan Dia bisa ngakuin. Dari kami, yang kami lihat ini. Ya, por. Nah, Terima kasih Mas. Luar biasa ini. Betul. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi ini memang bukan marga Ba'alawi, ya, bukan Habib, tapi Jelas? Sayyid Pokoknya sudah gitu aja. atau teruskan yang Baik, itu sudah. Panjang kan? Panjang dan cukup yang sesuai aja. Ya justru dari itu ya. Makanya selalu bilang, anak bukan Habib, anak Syarif atau Syarif. Aduh, kenapa ribut masalahnya? Cuma kan, anak bukan Habib. Untuk pemahaman masyarakat kita ini bahwa Habib itu adalah Ahlul Bait. Oke, ini saya menengahi, Anda menengahi. Berarti masalah video yang diolah oleh Habib Fathur Bahashim dalam hal ini mengatakan beliau mengatakan bahwasanya antum bukan Habib, berarti itu benar dan sudah dibenarkan oleh antum. Ya kan? Ini penjelasan antum yang bla 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 tadi. Ya kan? Berarti masalah video selesai. Karena sudah ada tabayun, ya kan? Setelah ini dan antum pun tadi mengatakan ya bahwasanya anak bukan Habib karena anak keturunan dari ini bla 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 dan seterusnya, berarti saya bukan Habib, makanya bukan sendiri Sayyid Syarif. Silahkan antum bikin klarifikasi, olah video ya bahwasanya saya bukan Habib. Selesai masalah. Ya kan? Nah, berarti ini kan sudah kita sepakati, kita sudah sama-sama paham. Ya kan, kita sudah sama-sama paham. Sekarang kembali lagi ke fokus untuk zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW. Untuk supaya dari pihak habaib atau dari pihak antum ini sama-sama puas, ya kan? Karena sepakat dengan saran Pak Pemenang. Biar Allah dan Rasulullah yang menghakimi kita. Amin. Jadi ini aja, karena kan permasalahan di video itu memang disebutkan dengan Habib, mungkin dari Habib Fathur Bahashim nanti ketika membuat klarifikasi bersama beliaunya ini mengatakan betul memang Saudara Sufyan Ainin bukan karakter beliau Sayyid Syarif. Itu bukti sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya beliau memang mengakui Sayyid Syarif. Loh, sekarang gini. Itu permintaan kami karena kalau setelah nggak ada klarifikasi akan ambil di masyarakat. Oh iya, itu bukan Habib dalam pemahaman masyarakat. Sehingga nanti dengan saya Fathur Bahashim mengatakan betul saudara Sufyan ini bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif dari Sayyidina Hasan, dan saya adalah Habib dari Hadrah Pertemuan Al-Mu'min Al-Hadrah. Seperti itu. Jadi nanti ketika orang membaca videonya, oh iya sudah, clear. Jadi begini, kalau menurut Ana ya, Ana kembali lagi Ana menengahi. Kalau sesuai dengan yang antum minta, berarti antum minta pengakuan dari Habib Fathur Rahman bahwasanya Sufyan Ainin adalah bukan Habib dan beliau adalah Sayyid atau Syarif keturunan Rasulullah SAW. Seperti itu yang dimaksud, ya kan? Maaf nih kalau menurut Ana, kita kembali kepada beliau. Beliau sebelum mengakui, ini maaf ya, kalau Ana kalau ditanyai, ini benar kopi nggak sih? Ini benar kopi nggak sih?
kita harus tahu, oh kopi warnanya hitam, rasanya pahit. Kalau Anda sudah minum, Anda sudah mencicipi, tahu ini rasanya kopi, baru saya berani berbilang, baru saya berani ngomong, oh jadi kopi. Tapi kalau maaf, di saat diminta, saya nggak tahu ini kopi, saya nggak pernah minum kopi kok, saya nggak tahu rasa kopi, ini kopi bener atau enggak? Nah itu kembali kepada pribadi beliau. Karena ini udah salah. Tambahin aja. Namanya seperti ini. Menurut Pak Sekian dulu kan? dengan bahwa dia saya pernah begitu. Pas saya udah beragama. Mohon izin, sekali Bapak Salih ya. Mohon izin bisa. Nampak ada enggak? Kami belum bayar. Yang dipermasalahkan sama Bean, saya tidak senang dengan testimoni yang disampaikan dengan Habib. Itu aja. Pak Rahman, orang tua terus sekali kain, terus sekali datu, kada tahu. Nah ini kan nggak bisa menjelaskan di mana. Ini ulun merasa aneh juga, karena umur hanya 47 tahun, ulun sudah hampir 60 tahun nih. Bapak saya, kakek saya, dan terus saya masih ada, gitu nah, masih saya kenal, gitu. Itu perlu syarif atau saya sudah perlu itu dijelaskan kembali gitu. Nah jadi banyak, dan karena sudah disepakati dari mohon izin karena dari majelis ulama juga dari awal sudah saya mengatakan bahwa harus islah aja lah ini, apalagi kita sama-sama muslim gitu. Apalagi kalau sampai kemarin tadi dari sekarang sudah tentang keislamannya gitu, ngapain ini harus apa diperpanjang gitu. Kalau sudah jelas saja sudah mengakui bahwa bukan Habib yang Fatur Rahman Al-Bahashim mengatakan bukan Habib, kan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir dan rahmat kepada Kapolres dan juga para undangan dan bapak-bapak yang saya hormati. Singkat saja, saya asli Banjarmasin, sekarang saya domisili Gelangan. Ini teman saya 4 tahun kalau nggak salah kamu ya. Dulu nggak ada pada daerah ini. Jangan sekali kesian orang tua kita. Kalau kita menganggap orang tua kita bukan, kita menganggap kesian orang tua. Ini yang benar aja, jangan mengatakan sama saya Enol tuh orang meninggal. Dia bukan meninggal. Jadi dia kata sama saya kena kemenangan. Dia memang baik sama saya baik itu tidak masalah. Tapi setahu saya dia nggak ada jalannya dulu. Tapi saya datang, saya hanya menjelaskan dan saya pernah ke rumahnya. Dia aslinya orang Kaltim ya, dan dia Kaltim. Jadi setahu saya itu aja yang saya sampaikan. Jadi anak mohon antum, kalau antum memang Habib itu jelas, kalau nyakar Habib itu jelas sesuai dengan Al-Quran. Ina akom jahbor jahbor berarti yang hak yang benar. Jadi jangan dia supaya tegas. Kalau nanti merasa Habib silahkan buktikan kakinya. Kalau ada pun gitu. Kami pun dari Habib sendiri, ulang tanya apa dengan Abah Habib, karena orang jawabnya gampang kan. Ini masalahnya kalau semua kita akan meninggal. Ulun aja kalau hari ini bukan besok umur kita tahu. Jadi kalau yang muncul silahkan, kalau yang ada silahkan. Nyaman tuntas. Jadi bapak juga mulai itu yang sampaikan. Mudah-mudahan atau silahkan sebenarnya. Kalau ada terlalu panjang soal itu mau teruskan. Sampean Habib apa bukan? Bukan, titik. Yang ditanya harus ada pembelaan dong. Anak harus ada pembelaan. Yang ditanya Pembelaan mana? Itu semacamnya aja salah terka. itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Syarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya no. Kalau nggak salah terima saya no. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada tanda tanya lagi. Yang bermasalah video itu karena
Yang pertama jangan. Terus dari MUI aja tadi sampai Habib bukan? Bukan. Titik sudah. Karena aku harus menjelaskan diri dulu mana pembinaan saya. Bahwa saya ini dari Juria Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau saya. Atau mungkin dari MUI ada penambahan. Soalnya ini sudah waktunya asal atau gimana? Dari senang, kemudian terima kasih atas pelaksanaan pada hari ini. Intinya kita dari laporan Pak Ahmad Baru kemarin mempermasalahkan isi video kan. Di video itu Habib Fadlur Rahman mengatakan bukan Habib, bukan Habib. Ternyata benar kan Habib kan? Kalau dari segi hukum, kalau itu menyatakan memang benar Habib dan Bapak sendiri mengaku ada sudah selesai gitu, ya kan? Yang kita cari jalan tengah hari ini, bukan untuk memperpanjang siapa yang merasa benar itu sebenarnya itu, ya kan? Kita cari jalan tengah. Ternyata sudah dari hasil pertemuan ini sudah jelas. Di video dari Habib Fadlur Rahman mengatakan Bapak bukan Habib. Ternyata dari hasil pertemuan rapat ini, hasil hari ini Bapak juga mengakui bukan Habib kan? Saya rasa itu karena selesai. Kalau berkata yang lain itu kalau masalah agama saya kurang ngerti kan. Terang saya kalau masalah agama. Dan kalau ternyata saya salah, maka saya siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Siap. Maaflah dari Allah SWT. Kalau seperti itu pernyataannya, itu yang namanya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu benar-benarnya dengan apa yang diberikan bukti-bukti oleh pihak sebelah. Mereka tegas mengatakan bahwa iya betul kami Syarif, kami adalah betul Rasulullah dengan apa bukti-bukti ini. Nah itu tidak akan selesai. Jadi mungkin kembali pada fokus awal lagi. Kembali pada fokus awal bahwa Anda mengeluarkan video, merilis video bahwa yang bersangkutan Ahmad Bagalu bukan kami. Malas. Dan sekarang kalau mau bikin klarifikasi lagi, mau kayak gimana? Bukan Habib, bukan salah. Nah, Anda kan bikin lagi video bahwa memang Ahmad Bagalu bukan Habib. Halas itu aja. Sudah tadi mau bikin jalan tengah ya. Nanti Anda bikin, beliau bikin lagi. Apa ini yang meresahkan masyarakat? Kalau ini sementara ini masalah Habibnya. Kan tadi sudah ada pengakuan dari antum sendiri bahwasanya iya saya bukan Habib. Di saat siapapun mau Habib Fadlur Rahman, mau Habib Fulan, mau bunuh siapa, mau siapapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, antum jangan bingung, antum tinggal jawab iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 itu kembali rahmat antum. Iya kan? Jadi kalau yang antum khawatirkan, yang antum khawatirkan, kalau nanti ada lagi yang mengatakan saya bukan Habib kan, itu maksudnya antum tadi kan ya, itu nggak akan selesai. Paham itu, bukan itu. Anda cuma mau minta juga bahwa ini menjelaskan juga. Menjelaskannya soal orang percaya apa tidak itu kembali ke manusia. Iya, untuk penjelasan itu kan kan di sini kan sudah. Yang antum maksudkan ke depannya, ya ke depannya silakan antum memberi penjelasan. Iya kan? Itu maksudnya. Ya, makanya kalau memang jalan tengah yang diminta sampai perdamaian di semua. Yang masuk yang kembali kan? Ya, nanti kita tadi kita. Jadi bukan habisnya siapa kafir tumpah, buatnya dong kafir ini selesai. Ya, jadi silakan aja kalau ya. Kita sama-sama otentik karena dia bilang tadi. Oh, memang bisa dibuka. Ini loh, kalau memang ini ditanda, berarti kan ini sumpah karena dia mau ditanda. Gitu. Kita bikin sekali lagi dulu, kita bikin video mungkin sampai nyambung berkaitan dengan video yang kemarin, menyampaikan bahwa benar ini yang namanya beliau bukan Habib. Nanti ditimpal sama sampean.
Itu aja. Cukup nggak sih itu? Kalau kita saya satu saja. Bukan, kata beliau kan bapak ini. Kan nanti beliau ngomong. Mengaku tidak mengakui bahwa sampai bukan Habib, titik ya. Tapi Sarif, ya kan? Bisa. Nah, monggo mungkin kalau Sarif itu Ya. terserah sampai lagi ya. Sampai mungkin Habib sudah mengakui betul beliau bukan Habib. Jadi sudah clear semuanya. Jadi video yang disebar mungkin, mohon maaf, video yang ada tersebut Pak Habib Fatur Rahman sudah selesai, tidak jadi masalah lagi ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Ya, banyak bahwa menyampaikan sampai bukan Habib, jangan dipermasalahkan lagi. Cukup. Ya, ya. Ini gimana Habib? Siap, alhamdulillah. Gimana? Siap, akan sudah habis ini berarti ya? Sudah. Pokoknya video yang dikeluarkan sama Habib tidak dipermasalahkan lagi. Titik. Ya. Kedua kan, sampai mengakui bukan Habib. Pertama, satu. Yang kedua, video yang tersebar itu, yang sebarkan mungkin bukan disebarkan, yang tersebar oleh Habib itu tidak dipermasalahkan lagi. Udah, itu aja ya. Nah, sebenarnya video itu dipermasalahkan lagi itu enggak? Nah, karena dia kan ya enggak. Sekarang dipermasalahkan. Tapi yang pertama, yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau keluarga. Menurut agamanya apa? Islam damai kan saudara. Ukhuwah Islamiyah ini lah, damai, nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Mungkin dari pihak Abai, dari pihak sampean, cukup di sini. Jangan dipermasalahkan lagi, nanti di medsos lagi, Tapi kalau anak bilang kalau juga bikin pengakuan medsos boleh kan tentang saya terus hari anak kan? Ya kan? Silakan, itu hak sampean. Mungkin dari pihak, mohon izin dari Habaib Balangan untuk sementara tidak menerima berkaitan dengan pengakuan Habaib Pian. Itu untuk di Balangan ya. Soalnya sampean bikin pengaduan datang ke Polres Tapi, ke Polres Balangan berkaitan di desa Bajumira di daerah Balangan. Sampean juga datang ke Tabalong disuruh ke Balangan. Jadi untuk sementara di Balangan dia untuk Habaib tidak diakui. Mohon izin dengan bahasa Habib Balangan. Ini Habaibnya di Balangan dia tidak diakuinya. Ya. Oke, memang bukan Habib dia. Itu jadi. Mohon izin mungkin untuk demi kelancaran ini biar kita selamatkan semua, mohon izin minta doa bersama. Mencari musuh ada dalam satu hari bisa 1000 orang, mencari teman satu ikung kali banyak bertahun-tahun. Nah, jadi bukan anak mencari musuh, anak mencari musuh. Akhi, antum akhi, Anda saudara saya. Semua Anda saudara saya. Nah, cuma itu tadi saya tidak ingin ada kesalahan. Saya ingin nasab Rasulullah SAW itu aja. Nah, cuma mungkin kemarin itu ada kesalahan, mungkin apa ya istilahnya situasi yang membuat saya membuat video itu. Oke, udah alas. Anda minta maaf. Itu Anda minta maaf. Anda tidak mencari musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda tidak mencari musuh. Anda bukan musuh. Nah, Anda bukan musuh saya. Musuh kami adalah para penista agama yang ada di luar sana. Kalau cuma disilangkan membuat kerusakan, hanya mengatakan bahwa itu bukan Habib, bahwa itu bukan Habib, bukan. Wallah demi Allah demi Rasulullah, saya tidak pernah mencari musuh. Karena belum maaf sedikit berkenaan. Nah, jadi itu tadi. Kenapa kalau memang antum mau bikin klarifikasi lagi, fadal, antum sebarkan. Adapun kami para habaib
dengan pemahaman, dengan apa dasar-dasar kami punya dasar sendiri yang akhirnya kami berani untuk menyatakan bahwa si ini bukan Habib Mu'azzim, itu bukan Rasulullah Rasulullah. Itu aja. Jadi maaf untuk saudara. Allah hadini wa likulli khairin salihah bihadhihi al-Qur'an al-Fatihah. رحمهم الله وغفر ورحمة خير الرحمن. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه ربنا ارزق قلوبنا بعد حاجتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار بفضل اسمك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وذريتنا وبركتنا يا مولانا محمد. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Allah Allah menerima semua perjalanan hari ini, dan mari kita ambil hikmah sesama kaum muslimin untuk saling sayang menyayangi, kasih menasihat juga datang sini ingin ribut, tidak, ingin menjelaskan dan sama-sama ingin mengetahui, sama-sama ingin berjalan. Ya gitu. Anda juga sudah bilang sama pertama datang itu sudah bilang Anda benci, Anda marah. Tidak. Apabila waktu dikatakan untuk bermaaf, Anda terima, hanya sesama umat muslim. Anda yang mengatakan tolong dipahami. Jangan ini ada yang lain untuk saling langsung membimbing kita ya, menurut mandat. Yuk kita sama-sama bertabayun membangun kemaslahatan umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa rizqan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qablan wa rahmatan indal mawt wa ba'dahu. Allahumma barik lana fi syafatina wa hamizatan minna وآخر السابق ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وارحمنا كنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا من في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعليم الرحيم حسن الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya perdoaan, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan mungkin para habaib bisa kembali ke tempat-tempat. Wow, itulah yang terjadi nih teman-teman ya, ketika yang dianggap sebagai Habib palsu ini beradu argumen, memberikan pengakuan bahwa dia seorang Habib dan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Sontak para masyarakat ini beradu argumen bersama Habib palsu, dan tadi sudah kita simak bersama debat sengit yang sangat luar biasa sampai kewalahan juga nih Kapolresnya ya teman-teman ya. Semoga ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, dan semoga orang-orang atau oknum-oknum Habib yang masih mengaku dirinya sebagai Habib dan juga cucu baginda Nabi Muhammad SAW semoga cepat sadar dan bertaubat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.